Hari ini saya ingin memberikan tema kepada kita, firman Tuhan. Di dalam hari ini adalah hidup pemberita Injil. Coba langsung sama hidup pemberita Injil. Kalau saudara baca hidup seorang pemberita Injil, yang muncul di dalam pikiran saudara siapa? Nah, Paulus, pendeta, apalagi? Pastor-pastor yang sakti mandraguna gitu ya saudara ya. Yang jago khotbah. Padahal sebenarnya harusnya gini, waktu muncul kita dengar hidup seorang pemberita Injil, harusnya yang muncul itu adalah saya dan saudara. Coba lihat wajah kiri kanannya, yakin gak dia? Amin? Loh, pemberita Injil ini bukan cuma untuk pendeta, ini masalahnya gereja bertahun-tahun menitik beratkan pelayanan pemberitaan Injil hanya kepada 1-2 orang. Padahal Alkitab memberitahu bahwa semua murid-murid Kristus harusnya pergi dan memberitakan Injil. Katakan amin. Di home, saudara, makanya kita di semua wilayah juga MCC ada home-home, ada komunitas-komunitas kecil atau kelompok kecil kita. Kita sedang bahas ini lebih detail lagi bahwa kita semua harus memberitakan Injil karena kita ini murid. Jangan-jangan kita nggak memberitakan Injil karena kita memang bukan murid Kristus. Kalau saya dan saudara murid Yesus, harusnya ini menjadi bagian dari kehidupan kita. Bukan cuma pendeta. Boleh colek kiri kanan bilang, ini ternyata bukan cuma pendeta. Oh iya. Bilang yang dicolek tadi bilang, oh iya ini juga bukan tugas siapa tuh? Orang misi juga. Kan di kita ada ketua misi di MCC Selipi, saudara, di kita itu ketua misi kita itu Bu Agnes. Bu Agnes Suraji, saudara kenal Bu Agnes? Iya, kalau kita lagi misi ke bahkan ke kereta gitu ya, terus kemana gitu, saya selalu memperkenalkan beliau dan saya suruh berdiri dulu, lalu saya bilang tebak usianya berapa. Kalau Bu Agnes berdiri lalu dia dengan cantiknya saudara ya, lalu dia berdiri dengan anggunnya dan tebakannya selalu 40 dan paling banyak katanya 50. Dan saudara tahu berapa usianya? 55. Usia Bu Agnes itu sudah 70 tahun, bayangkan saudara ya. Harusnya udah pensiun katanya, tapi beliau luar biasa sekali terus melakukan misi ini karena dia digerakkan oleh kasih Tuhan, amin. Dan jangan sampai saudara yang muda-muda kita kalah sama umur 70 tahun. Yang muda-muda colek, jangan kalah sama yang 70. Bilang yang dicolek, jangan cuma colek-colek, kamu juga jangan kalah gitu ya saudara ya. Kadang kita cuma jago colek orang aja. Oke, dan hari ini saudara yang dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu bahwa melakukan misi ini bukan cuma tugas ketua misi, anggota misi, ataupun pendeta atau gembala, bukan. Tapi kita akan belajar bahwa ini adalah semua kita murid Kristus. Tapi yang paling penting kita belajar juga adalah kalau udah sepanjang bulan lalu bahkan sampai nanti bulan ke depan kita akan bahkan saudara catat nanti di minggu terakhir tanggal 27 di tempat ini kita akan mengadakan campaign misi. Lalu nanti kita akan berpakaian etnik saudara ya. Saudara saya berharap nanti jemaat-jemaat juga boleh terlibat. Saudara ini sebagai tindakan profetik kita aja bahwa Injil harus diberitakan ke semua suku bangsa. Katakan amin. Jadi itu saudara boleh silakan pakai etnik, terserah saudara mau pakai Dayak, Batak, apalagi Jawa, Chinese, apalagi saudara. Bali, Papua, silakan. Kita nggak akan kita justru akan melihat kekayaan Indonesia melalui etniknya, men. Dan kita berdoa supaya setiap yang berpakaian etnik itu juga punya hati untuk mendoakan supaya semua suku-suku bangsa di Indonesia ini dimenangkan bagi Yesus. Men saudara, jadi catat minggu keberapa saudara di MCC Selipi? Minggu keempat, jadi jangan kemana-mana. Kalau saudara ada schedule, di reschedule lagi ulang. Kalau hari Minggu kayaknya saya perlu ikut untuk ini campaign misi ini untuk kita mau menjangkau semua suku bagi Kristus. Amin saudara ya. Oke, dan hari ini saya ingin memberitakan hidup pemberita Injil. Kenapa ini penting? Selain dari berita Injil yang kita sampaikan, penting kita sebagai pemberita Injil, sebagai murid Kristus, kita perlu tahu sikap apa yang perlu kita miliki sebagai seorang pemberita Injil. Karena kalau tidak, jangan-jangan nanti berita kita ditolak, bukan karena Yesusnya kurang hebat, tapi karena cara hidup sang pemberitanya yang tidak jadi berkat. Jadi kita perlu melihat hari ini dalam sisi bagaimana sih kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sebagai murid-murid Kristus, hidup kita seharusnya sebagai pemberita Injil.
Kita akan belajar dari 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Kalau nanti saudara lihat di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12 itu adalah tentang pelayanan Paulus. Bagaimana Paulus menceritakan kembali pelayanannya, bagaimana dia merintis jemaat di Tesalonika. Dan kemudian dengan melalui penderitaan, tantangan yang berat, dia harus melalui penjara, dia melalui aniaya, tapi dia tetap pergi ke kota ini untuk memberitakan Injil. Itu sebenarnya dia berkata bahwa kamu tahu katanya bagaimana ia mulai berkabar Injil di Tesalonika melalui sebuah perjuangan dan penderitaan. Tapi ini yang luar biasa. Dengan pertolongan Tuhan tetap beroleh keberanian untuk apa saudara? Memberitakan Injil kepada orang-orang di Tesalonika. Saya percaya bahwa begini, memang pemberitaan Injil ini bukan sesuatu yang gampang, saudara. Bukan sesuatu yang kayaknya semua akan seperti jalan tol bebas hambatan. Bukan. Ada tantangan, mungkin ada penderitaan, mungkin ada pencobaan. Tapi percayalah begini, waktu kita memberitakan Injil, selalu akan ada pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Tuhan pasti tolong kita. Ada pertolongan Tuhan yang akan menyertai kita, yang akan meneguhkan kita karena kita on mission. Tapi kalau kita mungkin hari ini mengalami banyak pergumulan dan kita tidak mengalami pertolongan Tuhan, yang perlu saudara tanyakan hari ini, jangan-jangan saya tidak sedang dalam misi Tuhan. Kalau saudara dalam misi Tuhan, sekalipun mulai penderitaan, tantangan, pencobaan, selalu akan ada pertolongan Tuhan buat kita semua. Katakan amin, saudara. Nah, itu sebabnya kita akan belajar dari kehidupan Paulus. Bagaimana seorang hamba Tuhan ini, dia bisa memberitakan Injil. Dan kemudian dia memberitakan banyak Injil kepada kota-kota. Bahkan saya percaya begini, kalau kita hari ini orang-orang Indonesia, kita bisa percaya Injil, percaya Yesus. Saya percaya salah satunya adalah dari pelayanan hamba Tuhan ini. Amin, saudara. Karena dia sudah pergi memberitakan Injil. Dan saya berdoa supaya melalui pemberitaan Injil yang kita beritakan, kita yang hadir, baik secara onsite maupun yang online, melalui hidup saya dan saudara, ada banyak orang-orang yang diselamatkan juga melalui pemberitaan kita. Ini doa dan harapan saya hari ini. Nah, bagaimana sih hidup seorang pemberita Injil? Kita belajar dari kehidupan Paulus. Apa yang dia lakukan di Tesalonika? Kita akan belajar hari ini teladan hidup dari Paulus sebagai seorang pemberita Injil yang dipakai oleh Tuhan. Nah, kita baca dalam 1 Tesalonika 2 ayat 4a. Mari kita baca bersama-sama, sudah ada di depan. 2, 3. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Nah, apa sih yang pertama yang perlu kita sadari sebagai seorang pemberita Injil? Bahwa begini, kita dilayakkan oleh Allah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang harusnya begini, merasa layak untuk memberitakan Injil. Kita semua telah dilayakkan oleh Tuhan. Coba bilang kiri kanannya, kamu sudah dilayakkan oleh Tuhan. Jadi yang dilayakkan oleh Tuhan itu bukan cuma pendeta. Bukan cuma orang-orang ketua misi kita. Yang dilayakkan Tuhan itu bukan cuma pastor-pastor yang fasih berbicara, bukan. Semua kita yang percaya kepada Kristus dan menjadi murid Yesus, kita semua telah dilayakkan oleh anugerahnya. Amin, saudara. Jangan sampai ada yang berkata gini, saya nggak layak, saya nggak tahu firman Tuhan, saya belum terlalu tahu. Beritakan apa yang Yesus telah lakukan dalam hidup saudara. Cukup itu aja yang saudara beritakan. Yesus ampuni dosa saudara, Yesus telah pulihkan hidup saudara. Ceritakan Yesus yang telah berperkara dalam kehidupanmu kepada orang-orang yang belum kenal Yesus atau yang sedang jauh dari Tuhan. Beritakan kepada mereka. Saudara sudah dilayakkan. Jangan berkata gini, kayaknya saya masih banyak dosa dan pelanggaran. Saya percaya bahwa kalau kita bisa melayani bukan karena kita benar. Halo saudara? Kita bisa melayani bukan karena kita sudah suci. Bukan karena kita sudah kudus. Bukan karena kita sudah hebat. Saya percaya begini, kalau kita masih bisa melayani sampai hari ini. Karena Yesus telah melayakkan kita oleh anugerahnya. Makanya di gereja kita, saudara yang dikasihi Tuhan, buat saya bahwa begini, orang yang baru bertobat sekalipun, harusnya begini, dia akan punya hati untuk melayani Tuhan. Selama dia mau dibimbing, selama dia mau dimuridkan, selama dia mau berubah. Saya tidak punya aturan bahwa gini, dia harus tunggu 2 tahun dulu, 3 tahun dulu. Semua orang yang dipanggil Tuhan, kita dilayakkan waktu kita ditebus, kita dilayakkan
untuk memberitakan Injil. Amin, saudara. Pertanyaannya, berapa tahun kita sudah ada di gereja? Berapa lama kita sudah mengikut Tuhan? Pertanyaannya begini, apakah kita sudah beritakan Injil kepada orang yang belum percaya? Mungkin kepada keluarga kita yang masih jauh, kepada teman-teman kita yang masih jauh, kepada tetangga-tetangga kita yang masih jauh. Mari kita sama-sama. Saya mau ngomong begini bukan berarti saya juga udah hebat, luar biasa. Kita juga belajar. Kita sama-sama lagi dibentuk hari ini. Kita sama-sama lagi mau melakukan lagi. Ini amanat agung Tuhan buat kita. Kalau amanat agung Tuhan ini, kalau ini perintah terakhir Tuhan dia berikan kepada kita. Ini menjadi fokus utama kita. Harusnya ini menjadi perhatian utama kita. Amin, saudara. Itu sebabnya gini, kita harus memberitakan Injil karena kita sudah dilayakkan. Bukan karena kita sudah layak, tapi karena kita telah dilayakkan. Jadi yang telah dilayakkan Tuhan itu bukan cuma 1-2 orang. Yang dilayakkan Tuhan itu bukan cuma orang-orang yang ganteng, orang-orang yang cantik. Kita nggak akan masuk hitungan. Maaf kalau saya pakai kita, saya aja. Oke. Mungkin kalau ditinjau dari banyak hal, mungkin kita banyak kekurangan. Tapi puji Tuhan, saya mau bilang begini. Anugerahnya telah melayakkan kita untuk memberitakan Injil. Katakan amin, saudara. Jadi saudara harus pede hari ini. Percaya diri di dalam Tuhan, engkau sudah dilayakkan. Kalau ada yang menghakimi engkau belum layak ngajar di home, engkau belum layak untuk menginjil, katakan kepada dia, kamu sudah dilayakkan oleh anugerah Tuhan. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat itu. Makanya buat kita hari ini, kalau masih diberikan kesempatan oleh Tuhan hari ini melayanilah sebelum saudara digantikan oleh AI. Semuanya nanti akan robotik. Sekarang orang yang bekerja, bekerjalah dengan baik-baik. Hargai pekerjaanmu yang Tuhan berikan kepada kita. Ada waktunya nanti kita nggak akan bisa melakukannya lagi. Dan ini kesempatan-kesempatan kita, saudara. Dengan perkembangan dunia ini, saya khawatir nanti waktu saudara mau, ternyata orang lebih senang dengan robot yang melayani mereka daripada kita. Kalau hari ini masih kesempatan, masih bisa dikatakan hari ini, kita masih bisa layani Tuhan. Amin, saudara. Beritakan Injil. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, semua orang yang mengalami anugerah Tuhan seharusnya pasti memberitakan Injil. Katakan amin. Siapa mungkin di sini yang di ruangan ini ataupun yang ada di rumah saudara yang belum mengalami anugerah Tuhan? Ada saudara? Siapa yang sudah mengalami anugerah Tuhan yang banyak? Ini kurang keras. Yang banyak anugerah Tuhan buat saudara. Kita semua mengalami anugerah Tuhan yang banyak, amin. Bolehkah berikan tepuk tangan buat anugerah Tuhan yang hebat buat kita? Nah, harusnya kalau kita udah mengalami anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita, harusnya begini, kita harus minimal kita ceritakan kepada 1-2 orang tentang Tuhan yang berikan anugerah itu kepada kita. Di bulan ini juga nanti saudara di home saudara akan kita bagikan buku jurnal yang bernama One Win One. Nanti di minggu terakhir kita akan dibagikan itu. Itu adalah gini, minimal setiap kita terbeban untuk menginjili, melayani 1 orang yang belum percaya kepada Yesus. Saudara siap? Saudara siap? Harusnya kita siap, bayangkan anugerah Tuhan yang besar itu sudah mengampuni dosa kita. Sudah selamatkan kita. Kalau seandainya saya kasih saudara hari ini, kalau seandainya saya kasih saudara, jangan saya lah. Saya kayaknya dari wajah saudara gak yakin kalau saya kasih saudara nanti. Kalau hari ini Pak Iwan bagi-bagi saudara 1 katakanlah handphone iPhone, semua kita dibagi di ruangan ini. Which is ini cuma contoh aja, jangan saudara nanti keluar, saudara nanti langsung minta sama Pak Iwan. Bukan, ini sebagai contoh aja. Kira-kira kalau dia kasih iPhone 14 kepada saudara, yang terbaru, dan kemudian dikasih semua bungkus-bungkusnya dikasih semuanya, kira-kira saudara senang gak? Oke? Kira-kira saudara enggan gak untuk menceritakan kebaikan Pak Iwan yang bagikan handphone terbaru yang paling mahal? Sekarang berapa Pak harganya? Ya sekitar segitu aja. Harganya mahal pasti, mehong saudara ya. Itu saudara kira-kira akan ceritakan gak kebaikan Pak Iwan kepada orang lain? Waktu saudara lihat handphone ini, saudara pasti saudara akan bangga keluarkannya karena ini handphone yang mahal, bermerek bagus. Lalu kira-kira waktu orang lihat, saudara mungkin dia belum nanya. Saudara pasti akan bilang gini, ini handphone hadiah. Benar gak sih? Ini saya dikasih gratis secara cuma-cuma. Karena kita sangat senang dan bersyukur
kita diberi sesuatu yang tidak mungkin kita bisa beli, mungkin ada mungkin yang 1-2 biasa aja, ada juga sih sebenarnya. Ini contoh aja. Tapi saya mau kasih tahu gini, Tuhan itu kurang baik apa sama saya dan saudara? Pertanyaannya, kenapa kita enggan menceritakan Yesus yang baik buat orang lain? Kita nggak sedang membuat agama Kristen, kita nggak sedang kristenisasi, kita nggak bawa agama. Yang kita bawa adalah gini, Yesus mengasihi kamu, Yesus mau ampuni kamu, Yesus mau selamatkan kamu. Sederhana nggak? Sederhana. Buat saya ini waktunya. Setiap kita, kalau bayangkan kalau setiap kita hari ini memenangkan satu orang aja. Tahun depan berarti minimal tahun depan kita akan 2 kali ibadah di tempat ini. Amin. Walaupun itu motivasi yang salah juga. Bukan untuk ibadahnya, tapi supaya kerajaan Allah bersorak-sorai. Amin saudara. Saya rindu bahwa gini, setiap kali nanti kita ketemu Tuhan, yang dia tanya kepada kita bukan karir kita yang mentereng. Tapi yang dia tanya, berapa jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Kalau kita baca di Alkitab saudara, ada 2 contoh yang saya kasih. Perempuan Samaria, ini menjadi dasar buat saya untuk begini, mempercayakan orang kalau dia bertobat hari ini dan dia punya hati untuk melayani. Kita percayakan, perempuan Samaria yang baru ketemu Yesus, dia menjadi seorang penginjil pertama di Alkitab. Sebelum ada kisah para rasul, perempuan Samaria inilah yang pertama membawa satu kota kepada Kristus. Apakah perempuan ini perempuan yang kudus? Perempuan suci yang tanpa cacat dan celah? Berapa suaminya? 5 katanya. Bahkan yang sekarang yang ada padamu bukan suamimu. Dia orang yang tadinya selalu kalau ngambil air itu siang bolong supaya nggak ketemu sama ibu-ibu yang lain. Karena biasanya ibu-ibu pada waktu itu mengambil air pada pagi-pagi hari supaya nggak terlalu panas dan itu juga untuk kebutuhan rumah tangga mereka. Tapi perempuan ini mengambil air siang hari untuk menghindari banyak orang. Tapi ini yang luar biasa, waktu dia ketemu sama anugerah Tuhan, tiba-tiba gini, yang tadinya dia hindari semua kota, tiba-tiba dia datangi setiap rumah-rumah dan berkata gini, saya sudah menemukan Mesias. Ada perubahan gak saudara? Ada perbedaan? Dari orang yang takut untuk hidupnya dilihat orang, tapi waktu dia ketemu sama Injil, dia ketemu sama Yesus, dia tiba-tiba punya keberanian yang berbeda. Bukan pengakuan saya orang berdosa, bukan. Dia fokus berita perempuan Samaria ini adalah kepada pribadi Yesus yang telah menegur dan memulihkan kehidupan. Kasih perlu kebenaran juga. Yesus terima semua orang, yes. Tapi bukan berarti Yesus approve semua dosa-dosa kita. Dia tetap ajar kita untuk kita berubah. Perempuan ini dia kasih, dia terima. Tapi dia kasih tahu bahwa kamu hari ini perlu air supaya kamu nggak haus lagi dengan pria, kamu nggak haus lagi dengan tati tayang yang salah. Kalau ada yang saudara kayaknya haus terus sama kasih sayang, saudara perlu air hidup dari Yesus. Supaya nanti saudara beritakan, saya sudah dipuaskan oleh Kristus. Amin saudara? Saudara mulai kelihatan kayaknya, aduh aku gimana nih, perlu datang kepada air hidup itu lagi. Beritakan Yesus. Dia adalah sumber air hidup dalam kehidupan kita. Bahkan minggu lalu sudah di-mention juga oleh Pastor Dieter. Tentang orang gila atau orang yang kerasukan roh jahat di Gerasa. Wah, orang ini benar-benar udah parah banget keadaannya. Tapi Tuhan pulihkan dia. Dan ini yang kita mau belajar juga. Tuhan pulihkan kita bukan hanya supaya kita senang-senang. Coba bilang kiri kanannya, Tuhan pulihkan kita bukan untuk senang-senang. Kesenangan itu cuma bonus saja. Sukacita itu bonus. Tapi percayalah kalau Tuhan pilih kita, Tuhan tebus kita, selamatkan kita. Bukan supaya kita hidup senang-senang. Tapi supaya kita mengerjakan misi Tuhan. Kalau kita baca dalam Lukas pasal 38 ayat 38 sampai 39 tentang orang yang kerasukan roh jahat ini. Waktu dia dipulihkan, dia tinggal di pekuburan, dia suka dirantai, diborgol, dipasung mungkin zaman sekarang saudara ya. Karena dia kayaknya udah parah banget. Mungkin kalau orang lihat dia pasti akan menghindar. Tapi Tuhan pulihkan hidupnya. Dan waktu Tuhan pulihkan dia, ini kata orang ini. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi. Katanya apa katanya?
Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Lalu apa? Kita baca sama-sama 2-3. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Sederhana. Kita nggak perlu tahu teologi yang terlalu tinggi, saudara. Yang perlu kita tahu adalah Yesus yang telah memperbuat sesuatu yang hebat, yang baik dalam kehidupan kita. Beritakan apa yang Yesus sudah lakukan dalam kehidupan saudara. Yang terakhir, kita baca ayat ini 2-3. Karena itu kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kami. Bagaimanakah kehidupan seorang pemberita Injil? Harusnya gini, fokus kita harusnya bukan menyenangkan manusia, tetapi siapa saudara? Menyenangkan Tuhan. Kalau saudara melakukan pemberitaan Injil, pekabaran Injil, kabar baik kepada orang, saudara layani orang. Bukan supaya kita dipuji, bukan supaya kita diakui di gereja, di organisasi kita. Bukan supaya kita dapat nama. Kita lakukan ini karena kita mau menyenangkan hati Tuhan kita. Itu sebabnya kalau saudara melakukan pelayanan, jangan pernah minta diapresiasi. Karena dasar kita melakukannya bukan untuk dipuji. Waktu saudara semakin jauh nanti melayani Tuhan. Karena kalau saudara cuma percaya Yesus, saudara nggak perlu bayar apa-apa. Kalau saudara mulai mengikuti Yesus, saudara akan membayar sesuatu. Tapi kalau saudara melayani Yesus, engkau akan bayar banyak hal dan bayar segalanya. Dan waktu kita melayani Tuhan, ada seringkali begini. Waktu engkau melayani orang nanti, orang mungkin tidak puji, tidak apresiasi. Tidak apa-apa. Karena begini, kita melakukan pemberitaan Injil, melayani orang lain, mendoakan orang lain. Karena kita mau menyenangkan Tuhan, bukan manusia. Amin, saudara? Karena kalau hati kita udah mulai menyenangkan manusia, motivasi hati kita akan salah. Waktu tujuan hati kita mulai menyenangkan manusia, akan ada banyak hal. Makanya Paulus kalau saudara baca nanti dalam 1 Tesalonika 2 ayat terusnya, dia akan berkata gini, kami tidak punya maksud yang tersembunyi. Kami nggak punya maksud atau hidden agenda dalam pelayanan kami. Kami memberitakan Injil dengan hati yang murni. Supaya begini, kamu hidup seperti yang Tuhan mau. Dan sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala di tempat ini, saya juga bilang gini, hati dan kerinduan saya sama istri saya cuma sederhana. Supaya semua jemaat yang dipercayakan di MCC Sleep ini, kita semua hidup seperti yang Tuhan mau. Saudara boleh hidup tidak seperti yang pendeta mau. Tapi saudara harus hidup seperti yang Tuhan mau. Karena begini, tujuan dan motivasi kita semuanya haruslah kita mau menyenangkan hati Tuhan. Bukan hati manusia. Amin saudara? Kita nggak perlu mencari approve dari manusia. Kalau kita tahu bahwa anugerah Tuhan sudah melayakan kita, itu cukup buat kita untuk melayani Tuhan. Sekalipun kadang kita disalahpahami, buat saya begini, yang penting Tuhan tahu hati kita. Kita melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Waktu kita udah sampai kepada titik ini, saya percaya bahwa tidak ada beban yang terlalu berat buat kita. Karena buat kita cuma satu, menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara berusaha menyenangkan manusia, saudara akan gagal. Orang pintar berkata gini, mungkin rahasia sukses banyak, tapi rahasia gagal cuma satu. Berusaha untuk menyenangkan semua orang, kamu pasti akan gagal. Tapi saya mau kasih tahu gini, rahasia untuk sukses. Kalau saudara berusaha menyenangkan hati Tuhan, saudara akan berhasil dalam banyak hal. Daripada saudara berusaha untuk menyenangkan banyak orang, senangkanlah satu pribadi yang namanya Yesus. Bagaimana kita menyenangkan hati Yesus? Waktu begini, kita melakukan semua motivasi pelayanan kita. Bukan untuk mencari nama, bukan untuk supaya kita dipuji, bukan supaya untuk kita menyenangkan orang lain. Kita mau menyenangkan Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara yang kasih Tuhan. Saya rindu supaya kita semua hari ini motivasi kita kalau sudah terlibat dalam pelayanan di MCC, di gereja-gereja dimanapun saudara berada hari ini. Lakukan itu bukan untuk menyenangkan manusia. Karena kalau saudara melakukan itu untuk menyenangkan manusia, begitu orangnya senang, itulah berkat saudara. Dan kalau dia nggak senang, saudara akan belingsatan. Saudara akan kecewa. Tapi kalau kita melakukannya semua untuk Tuhan, saya percaya gini, Tuhan akan dipermuliakan dalam hidup kita.
Dan kita akan melihat juga berkat-berkat Tuhan dinyatakan buat kita semua. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Jadi itu sebabnya hari ini kita senangkan hati Tuhan. Semua motivasi kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya ingin tutup dengan, yang terakhir masih ada. Beritakanlah Injil karena kita adalah murid Kristus. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Saudara murid Kristus? Siapa yang murid? Berarti kita semua dipanggil untuk kita memberitakan Injil. Amin, saudara. Karena kita adalah murid-murid Kristus. Yesus harus menjadi motivasi dan inspirasi semua murid mengerjakan pemberitaan Injil. Siapa yang menjadi motivasi saudara? Siapa yang menjadi inspirasi saudara? Harusnya bukan manusia. Contoh utama kita yang terbaik adalah harusnya pribadi Yesus. Kalau manusia kita pasti akan kecewa, percayalah kita akan gagal mengikutinya. Tapi kalau kita terinspirasi, termotivasi oleh Yesus yang telah datang ke dunia ini untuk mengerjakan kehendak Bapaknya. Saya percaya sama seperti Yesus berhasil mengerjakan kehendak Bapaknya, kita juga akan menjadi murid-murid yang berhasil untuk mengerjakan misinya. Karena Yesus yang menjadi dasar dan motivasi kita. Saya ingin kita ayat yang terakhir. Dalam Yohanes 4 ayat 34, Yesus berkata, ini sebenarnya masih dalam korelasinya dengan perempuan Samaria yang tadi. Dia berkata, kata Yesus kepada murid-muridnya. Makananku, kita baca sama-sama 2-3, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini adalah kehidupan Yesus. Dia datang ke dunia, dia tahu dengan jelas untuk apa dia datang, apa yang dikerjakan. Dia datang untuk mengerjakan kehendak Bapaknya dan juga menyelesaikannya. Enggak ada yang lain. Itu sebabnya waktu dia mau diangkat jadi raja, dia tolak jadi raja manusia. Karena dia tahu dia juga sudah raja. Dia tolak sanjungan-sanjungan manusia karena dia tahu dia datang untuk mengerjakan kehendak Bapaknya. Dan ini yang Yesus katakan sebelum dia naik ke sorga. Setelah dia mati, dia bangkit, dia ketemu murid-muridnya. Dan ini dia sampaikan dan saya percaya pesan ini juga untuk kita semua. Yohanes 20 ayat 21. Kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Maka kata Yesus sekali lagi. Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Di atas katanya bahwa dia diutus untuk apa? Melakukan pekerjaan Bapa dan waktu dia naik ke sorga dia berikan itu kepada siapa? Coba bilang kiri kanannya, kepada kamu. Bilang lagi, kamu juga. Ya. Jadi pesan ini kepada saya dan saudara, kita harus mengerjakan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Supaya semua orang diselamatkan. Supaya semua orang apa saudara? Diselamatkan. Ada seorang doa, kutipan dari seorang evangelis terkenal yang bernama David Livingstone. Dia berkata, dia adalah seorang penginjil yang hebat, bahkan dia dedikasikan hidupnya di Afrika. Dan waktu dia mati, saudara, saking cintanya orang Afrika, saking cintanya orang Afrika kepada hamba Tuhan ini, waktu dia mati, dan waktu jenazahnya, mayatnya akan dibawa ke Inggris, karena dia orang Inggris. Itu cerita yang beredar adalah, orang-orang yang ada di Afrika, mereka mengejar karena dia dibawa dengan kapal tentara, kapal militer dari Inggris. Mereka mengejar kapalnya, lalu kemudian mereka menyusup ke kapal itu, lalu kemudian membelah jenazah dari David Livingstone, mengambil hatinya, mengambil jantungnya, karena orang-orang Afrika berkata gini, mayatnya, tubuhnya boleh kamu ambil, bawa ke Inggris, tapi hati dan jantung David Livingstone itu ada di Afrika. Itu sebabnya jantungnya dan hatinya itu dibawa kembali, lalu mereka kuburkan di Afrika. Dan semua orang Afrika begitu mendengar David Livingstone, mereka pasti akan sangat menghormati hamba Tuhan ini. Karena dedikasinya, karena seorang David Livingstone lah Afrika mengenal Injil Kristus. Dan salah seorang hamba Tuhan yang ada juga bersama kita itu Pastor Ankia, itu juga dari Afrika saudara. Jangan-jangan dia juga adalah benih dari David Livingstone. Walaupun sebenarnya dia founder lah. Itu saudara ya. Tapi apa yang mau kita tangkap, apa yang kita mau tangkap pagi ini? Saya mau bilang bahwa begini,
David Livingstone dia berdoa, ini doanya dia yang paling terkenal doa seorang penginjil yang luar biasa. Dia berkata gini, Tuhan utuslah aku kemana saja, tapi hanya sertailah aku. Jadi David Livingstone gak pernah takut dia masuk ke hutan, dia harus bergulat dengan singa, dia harus melawan apapun. Karena dia tahu gini, ada penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Lalu dia berkata, letakkan beban apa saja di atasku, hanya topanglah aku. Karena dia tahu gini, kekuatan untuk mengerjakan pemberitaan Injil itu bukan datang dari dirinya. Itu datang dari Tuhan yang menyertai kehidupannya. Lalu yang terakhir dia berkatakan gini, putuskan ikatan apa saja daripadaku, kecuali ikatan yang mengikatku kepada pelayananmu dan kepada hatimu. Apa hati Tuhan? Saya percaya gini, kalau saudara kita peras Alkitab, hati Tuhan begini, supaya orang-orang berdosa kembali kepada Tuhan. Supaya semua orang diselamatkan. Dan Tuhan berikan kita kuasa, Tuhan panggil kita, Tuhan selamatkan kita. Supaya kita juga menjadi pemberita Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Hari ini, lakukan pemberitaan Injil ini bukan untuk mencari nama atau kita dipuji orang. Kita melakukannya untuk menyenangkan Raja kita yang telah mati buat saya dan saudara. Bolehkah hari ini kita berkata, Tuhan, lepaskan semua ikatan. Engkau boleh melepas semua ikatan yang ada padaku tentang hal-hal yang menyenangkan dagingku. Semua hal-hal yang mungkin menyenangkan tubuhku. Tapi jangan lepaskan aku dari ikatan hatimu. Dan hati Tuhan adalah jiwa-jiwa. Saya berdoa supaya kita keluar dari tempat ini, ruangan ini. Kita mulai sadar bahwa Tuhan tebus kita untuk kita memberitakan Injil buat orang lain. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara juga yang di rumah boleh kita siapkan hati kita bersama, kita mau menyembah Tuhan. Kita ambil komitmen hari ini. Yesus berkata, sama seperti Bapa telah mengutus aku juga sekarang mengutus kamu. Supaya kita semua juga menjadi pelaksana dari kehendak Bapa kita. Jiwa-jiwa. Tuhan, inilah hidupku. Mari kita bawa hidup kita ke altar Tuhan hari ini. Kita serahkan kepada Tuhan. Yes. Cita-citaku, masa depanku. Amin. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Oh Tuhan, ini kerinduanku. Nyanyikan sama-sama. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sama-sama lagi kita bawa hidup kita kepada Tuhan hari ini sebagai murid-murid Kristus. Tuhan, amin. Mari serahkan hatimu dan hidupmu kepada Tuhan. Oh, segala cita-citaku, masa depanku, itu menjadi milik-Mu ya Tuhan. Kami serahkan seutuhnya kepadamu. Jadikan kami terang-Mu, oh, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku.
Tuhan. Mari ini jadi doa kami kepadamu Tuhan. Rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan bagimu Tuhan. Seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, biar nyanyian ini menjadi doa kita sama-sama di hadapan Tuhan hari ini. Bukan di hadapan gereja, bukan di hadapan hamba Tuhan atau pendeta. Biar waktu kita naikkan pujian ini sama-sama kita nyanyikan ini di hadapan Tuhan Sang Raja kita. Dan berkata, Tuhan, aku serahkan hidupku bagimu. Pakai aku Tuhan, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Menjadi berkat buat orang-orang di sekitarku Tuhan. Pakai hidupku. Percayalah Tuhan sudah layakkan kita, Tuhan sudah urapi kita. Untuk kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya rindu mari kita angkat hati kita sama-sama, angkat tanganmu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan. Kami mau Tuhan mengerjakan kehendak-Mu. Kami mau menjadi pelaksana kehendak-Mu. Utus kami bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakai setiap kami Tuhan, teguhkan berita-berita yang kami sampaikan kepada orang lain. Untuk menggenapi rencana-Mu, menggenapi semua kehendak-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Umat-Mu Tuhan, utus kami satu persatu, utus kami Tuhan pagi ini dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Sampai bumi penuh kemuliaan, sampai bumi penuh kemuliaan, sampai bumi penuh kemuliaan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Utus kami semua untuk kami pergi memberitakan Injil-Mu, untuk kami pergi memberitakan kabar baik, supaya lebih banyak orang diselamatkan, sorga bertempik sorak. Karena ada satu orang berdosa yang diselamatkan, bertobat meninggalkan dosa-dosa mereka. Terima kasih Tuhan. Aku percaya blessing, kekuatan dari Tuhan menjadi bagian setiap kami. Kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur. Kami bukan hanya pendengar, tapi akan menjadi pelaku-pelaku firman. Kami akan bawa jiwa-jiwa di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, saudara yang diurapi dan diutus, katakan sama-sama. Amin.